10 obat herbal untuk mencegah kepikunan. 1. Buah beri. Berbagai jenis buah beri termasuk salah satu obat pikun yang bisa Anda jadikan pilihan. Mengutip dari Healthcare Associates of Texas, healthcareassociates.com, buah beri mengandung banyak flavonoid yang efektif melawan radikal bebas. Dengan begitu, kerusakan sel otak yang menyebabkan pikun dapat Anda hindari. Tak hanya itu, buah beri juga mengandung banyak antioksidan, vitamin, dan mineral lain yang mampu meredakan peradangan. Hasilnya kesehatan tubuh secara menyeluruh dapat terjaga. 2. Daun pegagan. Tanaman pegagan dipilih sebagai obat pencegah pikun dikarenakan di dalamnya mengandung senyawa asitatik asid, senyawa yang terdapat pada tanaman yang keberadaannya cukup melimpah di Indonesia. Ini bisa digunakan untuk meregenerasi saraf rusak yang digunakan dalam proses belajar dan memori. Cara pengobatan daun pegagan cukup sederhana. Setelah melalui proses pengeringan, misal dijemur atau di oven, kemudian 1 atau 2 sendok teh daun pegagan kering diseduh dengan air panas selama 10-15 menit. Konsumsi daun pegagan bisa dilakukan sebanyak 3 kali sehari dan diperuntukkan bagi usia lebih dari 18 tahun. 3. Tomat. Mengutip BBC Good Food, tomat dapat mencegah kerusakan akibat radikal bebas yang berdampak pada kepikunan. Ada bukti bagus yang menunjukkan bahwa lycopene, antioksidan kuat yang ditemukan dalam tomat, dapat membantu melindungi kita terhadap jenis kerusakan radikal bebas pada sel yang terjadi dalam perkembangan demensia, khususnya Alzheimer. Kita bisa makan tomat matang secara langsung atau dicampur dengan sedikit minyak zaitun untuk mengoptimalkan tubuh menyerap nutrisinya. 4. Kunyit. Menurut Profesor Wellington Palm dari Universitas Vanderbilt Medical Center, seperti dilansir Science Daily, kunyit mempunyai kemampuan memasuki otak, mengikat dan menghancurkan plak beta amiloid yang ada di penyakit Alzheimer, di mana penimbunan protein yang dikenal sebagai beta amiloid mendorong hilangnya neuron yang tidak dapat dirubah pada penyakit Alzheimer, dan zat yang terdapat pada kunyit dapat membongkar penimbunan tersebut. 5. Ginkgo biloba. Diakui bahwa zat yang terkandung dalam ginkgo biloba secara efektif ampuh mengatasi masalah ingatan, khususnya pada orang tua. Dr. Ferry Juliawan, MTH, melalui kanal YouTube pribadinya akan menguraikan beberapa manfaat dari ginkgo biloba. Di antaranya menjaga kesehatan otak, di mana aliran darah ke otak dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi ginkgo biloba. Tanaman herbal ini berperan dalam menjaga dan meningkatkan daya ingat, fokus, dan konsentrasi. Mengonsumsi ginkgo biloba dapat menurunkan risiko demensia atau pikun. 6. Kayu manis. Menurut penelitian terbaru di Tel Aviv University, penimbunan beta amiloid bisa dihambat dengan senyawa tertentu yang ada di dalam kayu manis, atau dikenal juga sebagai herbal cinnamon. Oleh para peneliti, senyawa yang bisa menghambat pikun ini dinamakan CEPPT. Serangkaian uji coba menunjukkan pemberian herbal kayu manis secara teratur selama 2 bulan mampu menghambat kemunduran fungsi kognitif. Pemeriksaan pada jaringan otak menunjukkan tidak ada peningkatan beta amiloid yang menumpuk di saraf otak. Namun ekstrak kayu manis tidak dikonsumsi berlebihan karena bisa memicu gangguan fungsi hati dan ginjal. Takaran maksimal yang aman untuk dikonsumsi secara rutin adalah 10 gram per hari. 7. Rosemary.
Menurut dailymail.co.uk, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Universitas Northumbria, mencium aroma rosemary saja dapat mempertajam ingatan seseorang. Aroma rosemary dapat meningkatkan memori karena membantu produksi zat kimia di otak. Kandungan senyawa 1,8 cyanol yang terdapat dalam tanaman rosemary inilah yang diduga mempengaruhi bahan kimia di otak. Penelitian dilakukan dengan tes memori sambil duduk di ruangan yang telah diberi aroma minyak rosemary. Sementara itu, responden lainnya duduk di ruangan yang wangi lavender dan ruangan tampak diberi aroma. Penelitian mengklaim bahwa aroma rosemary meningkatkan kemampuan mengingat masa lalu dan mengingat apa yang harus dilakukan kemudian. 8. Daun sage. Sage dengan spesies Salvia officinalis dan Salvia lavandulaefolia dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan menjaga otak dari gangguan neurologis. Mengkonsumsi ekstra sage dari dua spesies yang berbeda selama 4 bulan mampu memperbaiki proses belajar, ingatan, dan informasi pada orang penyakit Alzheimer dari tingkatan ringan sampai sedang. 9. Minyak kelapa. Meski disebut memiliki terlalu banyak lemak, namun minyak kelapa juga memiliki nutrisi penting untuk otak. Minyak kelapa menjaga otak agar tetap sehat karena MCT atau medium chain triglycerides yang ada di dalamnya merupakan energi untuk merawat kemampuan otak. Namun pastikan Anda mengonsumsi minyak kelapa yang murni dan organik. 10. Bacopa monnieri, juga dikenal sebagai Brahmi atau air hyssop, adalah ramuan yang digunakan dalam Ayurveda untuk meningkatkan daya ingat, mempertajam fungsi otak, dan mengurangi kecemasan. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology pada tahun 2014, para peneliti menganalisis 9 studi yang diterbitkan sebelumnya yang menilai efek Bacopa memiliki potensi untuk meningkatkan kognisi. Dalam sebuah studi 2008, dari 48 orang dewasa yang lebih tua yang menderita demensia usia 65 tahun ke atas, para peneliti menemukan bahwa 12 minggu pengobatan dengan Bacopa dengan dosis 300 mg per hari menyebabkan perbaikan signifikan dalam memori, depresi, kecemasan, dan jantung. Para ilmuwan juga menemukan bahwa antioksidan dalam Bacopa membantu menekan stres oksidatif atau proses destruktif yang dianggap berkontribusi terhadap penyakit Alzheimer. Namun perlu diingat, Bacopa memiliki efek samping di mana dapat berinteraksi negatif dengan obat-obatan tertentu seperti obat antikolinergi, obat penyakit Alzheimer atau inhibitor asetcholinesterase, dan obat yang digunakan untuk glaukoma. Bacopa dapat mempengaruhi tingkatan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA. Namun tetap perhatikan, obat herbal tidak boleh digunakan sebagai pengganti pengobatan medis yang disarankan oleh dokter. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli pengobatan herbal sebelum mencoba obat-obatan herbal. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang kesehatan. Terima kasih.